Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi, mahasiswa Teknik Biologi 2018, Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang batubara, petrologi batubara, coal genesa, dan coal rank. Sebelumnya, apa sih batubara itu? Berikut merupakan pengertian batubara menurut para ahli. Seperti yang kita ketahui, batubara merupakan material organik yang berasal dari tumbuhan, terendapkan dalam waktu yang lama, serta mengalami suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Mengenai tentang keterbentukan batubara, terdapat dua teori mengenai tempat terbentuknya batubara, yaitu teori in situ dan teori drift. Yang pertama, ada teori in situ. Berdasarkan teori ini, batubara terbentuk dari tumbuhan yang berasal dari hutan yang merupakan tempat batubara tersebut terbentuk. Batubara yang terbentuk di daerah ini biasanya terjadi di hutan basah dan berawa. Tumbuh-tumbuhan roboh dan mati, kemudian tenggelam dalam rawa, kemudian mengendap dan mengalami pembusukan dalam waktu yang sangat lama. Jika mengenai kualitas, batubara jenis in situ ini memiliki kualitas yang lebih baik karena kadar abunya yang relatif kecil. Hal ini dikarenakan batubara jenis ini terbentuk dengan cara mempunyai penyebaran yang sangat luas dan merata, serta tidak mengalami transportasi, sehingga material pengotor seperti pasir atau lempung tentunya akan lebih sedikit. Selanjutnya, ada teori drift. Berdasarkan teori ini, bahan-bahan pembentuk lapisan batubara terjadi di tempat yang berbeda dengan tempat tumbuhan semula hidup dan berkembang. Tumbuhan yang telah mati diangkut oleh media air dan berakumulasi di suatu tempat tertutup oleh batuan sedimen dan mengalami proses pembatubaraan atau qualification. Bicara mengenai kualitas, sebenarnya kualitas dari batubara drift ini kurang baik karena jenis batubara ini terbentuk dengan penyebaran yang tidak begitu luas tetapi dijumpai di beberapa tempat. Batubara jenis ini juga memiliki banyak material pengotor. Hal ini terjadi karena ketika selama proses pengangkutan atau transport, banyak material pengotor seperti pasir atau lempung ikut terangkut bersama dari tempat asal tumbuhan ke tempat sedimentasi. Selanjutnya yaitu coal rank. Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu, batubara umumnya dibagi dalam 5 kelas, yaitu antrasit, bituminus, subbituminus, lignit, dan gambut. Yang pertama ada antrasit, merupakan kelas batubara tertinggi dengan warna hitam berkilau, mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%, serta memiliki kandungan kalori paling tinggi, yaitu di atas 7.777 kilokalori per kilogram. Yang kedua ada bituminus, merupakan kelas batubara yang memiliki kandungan unsur karbon 68% sampai 86%, kadar air 8% sampai 10%, serta kandungan kalori antara 5.833 sampai 7.777 kilokalori per kilogram. Selanjutnya ada subbituminus, merupakan kelas batubara yang mengandung sedikit karbon dan banyak air serta dengan kandungan kalori yang lebih rendah, yaitu antara 4.611 kilokalori per kilogram sampai 5.833 kilokalori per kilogram. Oleh karenanya, menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Selanjutnya ada lignit atau batubara coklat, merupakan batubara yang sangat lunak dengan nilai kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan subbituminus, yaitu sekitar 3.500 kilokalori per kilogram
sampai 4.611 kalori per kilogram dan mengandung air 35% sampai 75% dari beratnya. Terakhir yaitu gambut adalah kelas batu bara yang paling rendah dengan nilai kalori di bawah 3.500 kilokalori per kilogram dengan kandungan air di atas 75% dari beratnya. Secara mikroskopik dikenal dengan istilah masral, di mana masral ini terdiri dari vitrinit, inertinit, dan liptinit. Dalam menentukan ekosistem lingkungan pengendapan batu bara, digunakan formula GI versus TPI. Berikut diagram serta penjelasan singkat dari formula GI versus TPI. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu petrologi batubara. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.